Pada part ke-149 diambil dari light novel bab 344 sampai dengan 345 Rahasia dari Istana Tersembunyi. Kalau dipikir-pikir, dia memiliki ciri khas rambut putih zipley berdarah murni. Di Pilar S, wanita berambut putih tampak begitu muda sehingga sulit dipercaya bahwa dia adalah penyihir dari klan Zipley 1000 tahun yang lalu. Mungkin dia berusia 30-an? Dia terlihat sangat muda. Rambutnya yang panjang dan bersalju berkilau, mungkin membeku dalam suhu yang sangat dingin di full ice. Matanya yang tertutup tampak tertidur, dan sepertinya pupil matanya yang cerah bisa terbuka kapan saja. Jubah yang dia kenakan tidak memiliki ketidaksempurnaan yang terlihat, tapi sepertinya terbuat dari kulit yang kokoh, dan tongkat yang dia pegang erat-erat sampai dia ditangkap adalah benda biasa tanpa hiasan. Dan dia memiliki wajah yang sangat jernih. Dengan penampilan yang begitu baik hati sehingga dia tampak tidak mampu menyakiti siapapun, bahkan serangga kecil sekalipun. Sulit dipercaya bahwa orang seperti dia pernah menjadi bagian dari kekuatan jahat yang pernah menguasai dunia 1000 tahun yang lalu. Sulit juga untuk memahami bagaimana dia bisa terjebak di Pilar Es ini dalam keadaan yang begitu jelas. Wanita itu sepertinya bisa melepaskan diri dari Pilar Es kapan saja dan bergerak. Apakah wanita ini benar-benar seorang penyihir Zipley kuno? Ya. 1000 tahun yang lalu, Master kedua menyegel penyihir ini menggunakan kekuatan full ice, kata Talaris sambil menyentuh Pilar Es. Jin memperhatikan kerutan di tangannya yang sebelumnya tidak ada tetapi tidak disebutkan. Apakah karena sumpah klan Endorma yang kamu sebutkan tadi? Ya. Kamu harusnya tahu betul. Tidak ada kekuatan tanpa harga. Sebagai kontraktor 1000 tahun, Jin lebih tahu daripada siapapun tentang biaya dan tanggung jawab yang harus dibayar untuk mendapatkan kehidupan kedua, kekuatan, dan potensi melebihi jenius lain pada masanya. Tentu saja Talaris tidak mengetahui segalanya tentang kontraktor 1000 tahun. Tapi dia yakin Jin sudah memahami konsep tanggung jawab ketika dia melihatnya mencoba menyelamatkan penduduk asli Colon. Garis keturunan Endorma kami juga memperoleh kekuatan full ice. Kami memperoleh kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang dimiliki manusia manapun, namun sebagai imbalannya, kami menerima misi untuk membantu menyelesaikan fenomena luar biasa di dunia. Ini adalah pertama kalinya Jin mendengar cerita ini. Saya selalu berpikir netralitas Istana Tersembunyi hanya karena sifat dan pengaruhnya. Maksudmu ada misi seperti itu? Itu adalah cerita yang hanya diketahui sedikit orang. Janji yang dibuat oleh garis keturunan Endorma dengan full ice, bukan dengan para dewa, memiliki sifat yang sedikit berbeda dari kontrak biasa yang dibuat oleh kontraktor. Fenomena luar biasa macam apa yang kamu bicarakan? Jika menyangkut fenomena luar biasa, bencana yang dibawa oleh penyihir Helluram adalah yang paling mewakili. Para penguasa Istana Tersembunyi sebelumnya bekerja keras untuk menghentikan wanita itu, begitu pula ibuku. Kau mengungkapkan terlalu banyak hal kepada orang luar, Bu. Orang luar? Putriku, bagaimana menantuku bisa dianggap orang luar? Kenapa kamu memanggil menantu Jin? Lagi pula, kebanyakan orang awam tidak mengetahuinya. Jika ibuku tidak menghentikan Helluram, populasi dunia akan berjumlah puluhan juta, bahkan miliaran, lebih sedikit dari sekarang. Mengabaikan Siris, Talaris terus berbicara. Siris menghela nafas, dan mata Jin membelalak. Jika apa yang dia katakan itu benar, nampaknya seluruh dunia, sampai batas tertentu, berhutang pada Istana Tersembunyi. 500 tahun yang lalu, Perang Perlindungan Kerajaan Suci terjadi. Meski begitu, pedang Istana Tersembunyi menyusup ke wilayah iblis dan membunuh iblis tingkat tinggi, memberikan kontribusi besar bagi perdamaian umat manusia. Sejak Master pertama dipilih oleh Full Ice, Istana Tersembunyi telah memberikan kontribusi signifikan yang tak terhitung jumlahnya bagi perdamaian dan kemakmuran dunia selama 1000 tahun terakhir. Talaris sendiri telah berkorban besar sejak masa mudanya hingga saat ini untuk menghilangkan fenomena luar biasa dan terus melakukannya.
Wanita ini juga merupakan salah satu fenomena luar biasa dari apa yang saya dengar. Jin mengalihkan pandangannya ke wanita yang terperangkap di pilar es. Dalam pengalamanku dengan banyak kekasih, aku menyadari bahwa kamu tidak bisa menilai seseorang hanya dari penampilannya. Terkadang, seseorang yang terlihat polos bisa menjadi individu yang tangguh dan berkuasa, dan sebaliknya. Pada pandangan pertama, wanita ini mungkin terlihat bahkan tidak mampu membunuh seekor semut pun. Itu benar. Karena invasi asing, catatan rinci tentang dia hilang, tapi bahkan dari catatan yang tersisa di arsip istana tersembunyi, aku dapat memberitahumu bahwa wanita ini sama jahatnya dengan Haluram. Tiba-tiba, nama seorang wanita yang Jin lihat di alat perekam makam ketiga terlintas di benaknya. Apa yang telah terjadi? Apakah Anda berhasil menghancurkan semua menara musuh? Tidak, itu tidak mungkin. Jika saya bilang ada lebih banyak penyihir seperti Elona, apakah Anda percaya? Silderai. Itu sungguh mengerikan, saya menghancurkan sekitar 50 dan menyerah, lalu kembali. Apa sebenarnya? Aku menipumu lagi, Silderai. Haha. Aku menipumu lagi. Mau tak mau aku mempermainkanmu dengan begitu mudahnya. Apa? Apakah kamu mengatakan itu bohong lagi? Ya itu betul. Siapa yang percaya ada monster gila seperti dia di dunia ini, ya? Bagaimanapun, kamu sangat konyol dan imut. Elona Zipley. Bahkan 10 ksatria besar Rankandel sejak saat itu akan gemetar ketakutan saat menyebut nama itu, dan lelucon bahwa mungkin ada penyihir lain seperti dia membuat Silderai ketakutan. Namanya Elona Zipley. Zipley berdarah murni, tapi dia belum pernah menjadi ibu pemimpin. Selain namanya, tidak ada satupun informasi yang diketahui tentang dia. Anehnya, tidak ada catatan tentang dia. Namun, berdasarkan pada petunjuk yang ditinggalkan oleh Master kedua melalui Full Ice, mereka bilang dia adalah seorang penyihir yang mampu membuang sampah ke seluruh benua. Talaris melanjutkan penjelasannya sambil memasukkan kekuatan Full Ice ke pilar es. Tiba-tiba, pilar itu memancarkan cahaya, dan beberapa layar muncul di sekitarnya. Alat perekam? Video? Jin mengamati pilar itu dengan heran. Berbeda dengan alat perekam peninggalan Solderet, gambar yang muncul dari pilar es bukanlah video melainkan gambar diam seperti lukisan. Di dalam gambar-gambar ini terdapat adegan Elona Zipley dalam pertempuran atau setelah medan perang yang telah dia sia-siakan. Meski hanya berupa gambar diam dan bukan video, Jin dibuat kewalahan hanya dengan melihat penampilan Elona. Elona dengan tongkatnya terangkat, menghancurkan gunung, dan ribuan manusia berkumpul untuk menghadapinya. Pada saat berikutnya yang ditunjukkan dalam gambar, tidak ada seorang pun yang masih hidup, hanya tetesan darah yang tak terhitung jumlahnya yang membentuk sungai dan tulang. Pakaian Elona bahkan tidak rusak sedikit pun. Mungkin Tuan kedua pun tidak bisa membunuh wanita ini. Sepertinya dia nyaris tidak berhasil menyegelnya menggunakan kekuatan Full Ice. Jadi, apakah Elona Zipley ini masih hidup? Beberapa catatan hilang, tapi tidak pernah ada catatan dia dibunuh. Konon waktunya telah dibekukan. Tiba-tiba, rasa dingin merambat di punggung Jin, dan bulu kuduk merinding muncul di punggung dan pinggangnya. Monster yang luar biasa. Dia telah disegel selama 1000 tahun, tapi dia masih hidup. Bahkan sekarang, mereka tidak dapat membunuhnya. Jika memungkinkan, para penguasa istana tersembunyi generasi sebelumnya, termasuk Talaris, tidak akan meninggalkan Elona tanpa pengawasan. Dan ada bagian yang sulit diterima. Mengapa hanya ada sedikit catatan tentang penyihir berkaliber seperti itu? Bahkan dalam teks sejarah lainnya, namanya kemungkinan besar tidak ada, dan hanya jejaknya yang tersisa dalam catatan istana tersembunyi. Dari ekspresi 10 ksatria hebat di alat perekam dan jejak yang ditinggalkan oleh Master kedua istana tersembunyi saat menyegel Elona, tidak diragukan lagi bahwa Elona Zipley adalah penyihir terkuat dalam sejarah Zipley. Bahkan jika dia tidak melakukannya, namanya seharusnya disebutkan setiap kali topik tentang penyihir terkuat diangkat. Namun, Jin belum pernah mendengar nama Elona bahkan ketika dia sedang mendalami studi sihir di kehidupan masa lalunya. Ketika orang berbicara tentang penyihir terkuat dalam sejarah,
yang disebutkan adalah nama Ryol Zipley, bukan nama Elona. Di satu sisi, dia adalah orang yang terlupakan, seperti Zenmi atau banyak orang yang terhapus oleh Zipley. Apakah Zipley yang menghapusnya? Pikiran pertama yang terlintas tentu saja adalah manipulasi sejarah yang dilakukan Zipley. Tapi kenapa? Elona Zipley merupakan kekuatan terbesar Zipley saat itu. Ekspresi seperti, setara dengan Patriark, dan setengah dari seluruh kekuatan Zipley yang ditemukan di alat perekam Solderet membuktikan hal itu. Apakah perlu untuk menghapus jejak bencana yang disebabkan oleh Elona Zipley? Atau apakah kekuatannya terlalu besar dan tidak terkendali? Melihat dia berusaha memanipulasi sejarah Temar, sepertinya bukan itu masalahnya. Atau mungkin ada yang tidak beres, dan Zipley sendiri mengalami damage yang cukup besar saat mengalahkan Rankandel saat itu. Di tengah segala macam spekulasi, Talaris angkat bicara. Selama 1000 tahun, istana tersembunyi telah menyembunyikan wanita ini dari Zipley. Talaris baru saja mengungkapkan salah satu rahasia terbesar istana tersembunyi kepada Jin. Alasan mereka menyembunyikan keberadaan Elona dari Zipley tidak lain adalah ini. Jika mereka mengetahuinya, berarti wanita ini bisa aktif kembali. Masa depan yang tidak ingin kubayangkan. Jika monster seperti dia ditambahkan ke Zipley, yang sudah dominan, keseimbangannya akan hilang. Memang itulah yang terjadi. Rankandel, meskipun memiliki Genesis Knight, Divine Star Knight, Chiron, tidak dapat melampaui Zipley. Kekuatan lain seperti Vermont, Kinzelo, dan istana tersembunyi secara alami akan diserap atau menghadapi kehancuran jika keseimbangan di antara mereka runtuh. Tentu saja, Elona mungkin tidak lagi memperjuangkan perjuangan Zipley. Tapi itu hanyalah ilusi, dan skenario yang sangat tidak mungkin terjadi. Aku mengungkapkan rahasia istana tersembunyi kepadamu karena kamu sedang menyelidiki makam Patriark pertama Rankandel dan melihat sekilas ke masa lalu. Talaris percaya bahwa Jin mungkin menemukan petunjuk yang bisa membunuh Elona selama proses itu. Dimungkinkan juga untuk menemukan cara untuk menahan fenomena luar biasa Zipley dengan memanipulasi sejarah. Terlebih lagi, Talaris merasa cemas. Jin bisa merasakan emosi itu dalam dirinya. Akhir-akhir ini, segel Full Ice melemah. Mendengar itu, Jin melihat ke telapak tangan Talaris lagi. Ada kerutan yang belum pernah ada sebelumnya. Mengingat usianya, memiliki kerutan adalah hal yang wajar, tetapi seperti banyak pejuang yang memperoleh pencerahan, dia telah menekan penuaan secara signifikan hingga sekarang. Terlebih lagi, garis keturunan Endorma sangat kebal terhadap efek penuaan karena kekuatan Full Ice. Munculnya kerutan di telapak tangannya menandakan bahwa kekuatan Full Ice yang menekan Elona sudah mencapai batasnya. Baginya, menjaga kondisi tubuh tetap prima menjadi tugas yang semakin menantang. Jadi, berapa banyak waktu yang tersisa? Saat ini Jin mengatakan itu. Retakan. Retakan muncul di tengah pilar es. Menakjubkan. Mungkinkah itu terjadi saat ini? Jin dan Siris secara naluriah meraih pedang di pinggang mereka. Di sisi lain, Talaris mengangkat bahu seolah itu adalah sesuatu yang telah terjadi sebelumnya, senyuman pahit terbentuk di bibirnya. Manusia yang disegel 1000 tahun yang lalu telah melampaui kekuatan Full Ice dan milikku. Itu tidak mengejutkan. Bahkan ada saat ketika segelnya rusak lebih dari setengahnya. Meskipun ada retakan, Elona, di dalam pilar es, tetap tidak bergerak dengan mata tertutup. Talaris mengulurkan tangannya ke arah retakan, dan kekuatan Full Ice mengalir ke dalamnya, memperbaiki retakan tersebut. Perlahan, pilar es itu kembali ke keadaan semula. Bahkan memulihkan retakan saja sepertinya telah membuat Talaris kelelahan, yang menunjukkan ekspresi kelelahan yang luar biasa. Ibu, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja, mungkin aku tidak mengkhawatirkan menantuku. Haha. Siris terus mengkhawatirkan ibunya, bahkan tidak peduli dengan lelucon yang terus-menerus tentang menantu laki-laki saya. Sepertinya wanita ini bosan duduk di tempat yang sama selama 1000 tahun. Apakah ayahku juga mengetahui tentang keberadaan Elona Zipley? Ya, benar. Di masa muda kami,
Ketika aku tidak tahu banyak tentang keadaan kami, dia sering membuat keributan untuk membangunkannya dan mencoba berkelahi dengannya. Ayahku? Saat Jin bertanya dengan mata terbuka lebar, Talaris tersenyum puas. Saat itu, Chiron hanya berharap lawan yang layak untuk tampil dan menenangkannya. Fakta bahwa membangkitkan wanita itu dapat menyebabkan gangguan besar di dunia tidak menjadi masalah sama sekali bagi ayahmu, yang menjalani kehidupan sebagai prajurit. Talaris berteman dengan Chiron selama waktu itu. Mereka beradu pedang berkali-kali di istana tersembunyi, tetapi pada titik tertentu, mereka mulai memahami satu sama lain. Tentu saja, sekarang ayahmu sudah mendapatkan kembali kewarasannya dan bertanggung jawab atas kekuatan yang dimilikinya. Apakah tanggung jawab itu ada hubungannya dengan Laut Hitam? Tanyakan langsung pada Chiron. Kalau kamu masih belum tahu apa-apa tentang urusan Chiron, itu karena dia menginginkannya. Dipahami. Jin. Ya, Nyonya Talaris. Mulai hari ini, kamu juga akan ikut tugas melindungi segel ini. Mendengar perkataan Talaris, Siris memandang ibunya dengan tidak percaya. Ibu? Jin adalah orang luar. Tidak, kamu tidak boleh serius. Apakah kamu benar-benar menganggapnya sebagai menantumu? Bagaimana kalau aku? Kamu harus mengatakan sesuatu yang masuk akal. Betapapun aku menggoda putriku, aku tidak pernah bosan. Itu hanya lelucon. Aku hanya berpikir keterampilan Jin akan sangat membantu dalam menjaga segel ini. Sudah sampai pada titik di mana aku tidak bisa menanganinya sendiri lagi. Aku belum bisa memberikan full ice padamu. Bagi Siris, ini adalah situasi yang tidak terbayangkan. Fakta bahwa ibunya bisa mempercayai Jin untuk sesuatu. Dia merasa frustrasi karena dia tidak bisa menjadi pendukung ibunya, tapi dia tidak punya pilihan. Jika itu keputusannya, dia harus menerimanya. Setelah mengumpulkan pikirannya, Siris mengulurkan tangannya pada Jin. Jin ragu-ragu sejenak sebelum menerimanya. Saya ingin Anda tahu bahwa ini bukanlah aliansi antara Istana Tersembunyi dan Rankandel, tetapi antara Istana Tersembunyi dan Jin Rankandel. Aku juga lebih suka seperti itu. Kenyataannya, Siris tidak keberatan dekat dengan Jin. Sebagai putri Nyonya Istana Tersembunyi, dia tidak akrab dengan konsep teman. Jin adalah satu-satunya orang seusianya yang dia anggap sebagai teman. Awalnya, aku kesal saat dia menipuku. Tapi dia bukan orang jahat, semua hal dipertimbangkan. Terlepas dari pertemuan pertama mereka, Siris memiliki kesan yang baik terhadap Jin sejak saat itu. Kalau tidak, dia tidak akan bergabung dalam misi mencuri kompas. Oh, betapa serasinya penampilan kalian berdua. Bagaimana kalau aku meninggalkanmu sendirian sebentar, nak? Tidak perlu, Bu. Baiklah kalau begitu. Selamat tinggal, putriku. Mort membuka pintu dimensi putih. Talaris meninggalkan keduanya, atau lebih tepatnya, ketiganya Siris, Jin, dan Elona di pilar es di belakang dan berkendara bersama Mort kembali keluar Istana Tersembunyi. Mereka hanya bisa menyaksikan dengan bingung ketika Talaris berangkat melalui tempat dia meninggalkan mereka sendirian. Dalam sekejap, ketegangan yang tidak nyaman memenuhi suasana di antara keduanya. Jika kamu bisa mengerti kalau ibuku agak aneh, Jin, aku akan menghargainya. Tentu saja. Dibandingkan dengan ayahku, dia tampaknya berada di sisi yang lebih biasa. Setelah percakapan singkat, keheningan kembali terjadi. Canggung. Memang. Beberapa detik kemudian, mereka berdua berbicara secara bersamaan. Nyonya Siris, silakan. Jin dengan lembut memanggilnya karena dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Aku ingin tahu. Ya. Apakah orang-orang itu juga berubah? Berubah? Siapa yang kamu bicarakan? Manusia binatang kecil yang kau bawa. Apakah mereka berubah menjadi manusia menyeramkan seperti butterfly rung? Maksudku, seperti naga hitammu? Jin hendak tertawa terbahak-bahak tetapi berhasil menahannya karena akan mempermalukan Siris.
Tidak, teman-teman itu bukanlah naga, mereka adalah manusia buas sejati. Hanya naga yang bisa bertransformasi. Itu melegakan. Jika mereka semua adalah naga, itu akan sangat mengintimidasi. Terkadang aku masih merinding saat memikirkan kucing lucu yang kulihat di jamuan makan adalah naga hitam itu. Kau tahu betapa aku memanjakan kucing itu di ruang jamuan. Haha. Bahkan jika memikirkannya lagi, Siris menyipitkan matanya tak percaya. Dia tetap di sisiku sepanjang pesta. Bahkan ketika aku pergi menonton duelmu dengan Bouvard, dia meringkuk di pelukanku. Oh, menurutku menghadiri jamuan makan ini sebenarnya adalah keputusan yang bagus. Aku tidak pernah menyangka bisa sedekat ini dengan penerus istana tersembunyi. Senang bertemu denganmu, Siris Endorma, kan? Aku Bradinzi. Ngomong-ngomong, hati-hati dengan kucing itu. Dia yang mencakar wajahku, haha. Cukup bersemangat. Siris mengingat percakapannya dengan Beradin di jamuan makan sebelumnya dan membaginya dengan Jin. Beradin, pria itu, Jin bertanya-tanya bagaimana keadaannya sekarang, dan hatinya membebani dia saat memikirkannya. Sangat frustasi karena tidak ada kabar darinya. Bahkan Dante sepertinya belum mendengar apapun. Saya tidak hanya harus memintanya untuk mengundang Beradin ke jamuan Hairan, tetapi saya juga harus memintanya untuk pergi ke jamuan Zipley. Di tengah berbagai pemikiran, Siris terus berbicara tentang perjamuan Rankandel. Selain Jin, dia tidak memiliki banyak kenangan dengan orang-orang seusianya, karena dia selalu dilatih dan fokus pada misi. Tanpa dia sadari, perjamuan itu telah meninggalkan kenangan istimewa baginya. Jin tiba-tiba menyadarinya dan menatap tatapan Siris. Dia juga menghabiskan masa kecil dan masa mudanya di kehidupan masa lalunya tanpa kenangan yang berarti. Tidak seperti diriku yang dulu, Nona Siris, kamu mempunyai pencapaian dalam pertumbuhanmu. Dia pasti bosan saat itu. Dia mungkin terkadang merasa kesepian. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Hanya karena tidak ada tempat lain untuk mencarinya, Nona Siris. Ya. Sering-seringlah mengunjungi Tikan. Kita sekarang adalah sekutu, dan Anda juga rekan saya, Nyonya Siris. Jin sudah menganggap Siris sebagai temannya. Dia hanya tidak mengungkapkannya dengan lantang, berpikir bahwa dia mungkin tidak merasakan hal yang sama. Mengunjungi tempat-tempat untuk bersantai bukanlah sesuatu yang biasa saya lakukan. Aku juga sama. Tapi sepertinya itu bukan ide yang buruk. Saat aku menganggapnya sebagai nongkrong, entah kenapa itu membuatku bergairah. Meskipun Siris kebanyakan tampil keren dan tenang di sebagian besar situasi, dia bukanlah orang yang tidak jujur. Terlahir sebagai penerus istana tersembunyi, dia selalu menjalani kehidupan yang penuh dedikasi dan tekad, namun dia tetaplah seorang wanita muda dengan keinginannya sendiri. Tentu saja, ada kalanya dia ingin terhubung dengan orang lain dan sekadar bersenang-senang tanpa rasa khawatir. Saya senang Anda menanggapinya secara positif. Tapi bukankah sudah waktunya bagi Anda untuk meninggalkan bahasa formal juga? Rasanya aneh kalau hanya saya saja yang masih menggunakannya. Siris menelan kata-kata itu. Jika mereka berbicara dengan nyaman satu sama lain, dia secara alami akan lebih dekat dengan Jin, dan dia takut hal itu dapat menyebabkan kebingungan dalam perasaannya jika itu terjadi terlalu cepat. Ngomong-ngomong, aku ingin tahu kapan ibuku akan membuka portal itu. Dia mungkin akan datang hari ini. Sampai saat itu tiba, mari kita ngobrol lebih banyak lagi. Aku tidak pernah mengira kamu akan menjadi orang yang suka mengobrol. Saya menikmatinya. Talaris membuka portal keesokan paginya. Sampai saat itu, keduanya berbincang sepanjang malam, berbagi cerita kecil dan menyenangkan yang sepertinya berlalu dengan cepat. Talaris tampak sedikit kecewa dengan hal ini, tetapi bagi Jin dan Siris, itu adalah momen yang membahagiakan. Selamat datang, tuanku. Saat Jin keluar dari istana tersembunyi, dia menemukan dirinya di Tikan. Masalah dengan manusia binatang kecil telah terselesaikan, jadi dia hanya ingin mengunjungi Tikan sebentar sebelum kembali ke Taman Pedang. Tapi bagaimana kamu bisa menghubunginya?
Butler Petro bilang kamu tidak hadir, dan Lukas bilang kamu belum meninggalkan istana tersembunyi. Kamu menghubungiku. Kenapa? Seorang tamu telah tiba. Tamu? Ya, itu Arya Oulhart. Di mana dia? Dia ada di toko makanan ringan Latrie. Meski pagi hari, antrean di toko jajanan itu cukup panjang. Jin menggunakan jalan rahasia menuju toko makanan ringan dan langsung masuk ke dapur, di mana dia bisa melihat Valia duduk di satu sisi meja makan. Melihatnya, Jin menahan tawa dalam hati. Dia memanfaatkan produk Klanpeng dengan baik. Valeria telah mengecat rambutnya menjadi hitam dan menambah 5 tahun usianya, membuatnya tampak seperti orang yang benar-benar berbeda dengan riasan alami yang terampil. Jin duduk di depan Valeria. Aku tidak menyangka kamu akan datang. Kamu bilang itu tidak perlu, tapi sepertinya kamu memanfaatkan produknya dengan baik. Tidak buruk. Kamu akan menghasilkan banyak uang. Apakah kamu mendapatkan mutiara energi bayangan kedua? Valeria langsung pada intinya. Jin mengharapkannya, tentu saja. Ya. Tunjukkan padaku. Biar aku periksa apa itu. Bukankah terlalu banyak orang yang mengintip di sini? Ayo pergi. Hanya kita berempat yang bisa melihat ke dalam dapur, kamu, aku, Latrie, dan seorang penyihir. Seharusnya tidak masalah karena naga Asmil adalah sekutumu. Dan menurutku hal yang sama berlaku untuk penyihir yang kehilangan sihirnya. Valeria tidak mau pindah karena dia menilai lebih aman di sini. Sepertinya kamu tahu segalanya. Meskipun kamu mengatakan kamu membaca aliran mana dari Beris, mengetahui bahwa Latrie adalah naga Asmil adalah informasi rahasia. Dia telah mengkonfirmasi informasi itu dengan memeriksa catatan. Keberadaanku juga dirahasiakan. Tunjukkan alat perekamnya. Biar aku periksa apakah tidak berfungsi lagi. Jin mengeluarkan dari sakunya mutiara energi bayangan yang dia peroleh di Villa Joshua. Valeria dengan acuh tak acuh mengeluarkan sihir rekaman, dan memang, di dalam toko makanan ringan, tidak ada yang bisa melihat apa yang mereka lakukan. Mana biru menyelimuti marmer. Sesaat kemudian, Jin menyadari bahwa Valeria memiliki kebiasaan sedikit mengalihkan pandangannya ke kiri ketika dia sedang bingung. Apakah dia bingung karena mutiaranya? Apa yang terjadi dengannya? Mana biru dari sihir rekaman menghilang. Jadi, apakah kali ini tidak berfungsi lagi? Respons Valia benar-benar tidak terduga. Sepertinya ini bukan perangkat Solderet.